memberikan kesiapan kepada masyarakat kita untuk mampu memilah-milah daripada mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu perlu sekali masalah pendidikan agama dan pendidikan. Kemudian daripada akhlak budi pekerti, ini harus kita tanamkan sedini mungkin. Kenapa saya sampaikan harus sedini mungkin? Karena saudara akan mengetahui di dalam perkembangan otak manusia itu sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan daripada sel-sel simpul saraf itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, keimanan dan semangat kita untuk hidup. Bersama kami adalah Bapak Letjen Purnawirawan Haji Insinyur Azwar Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dan tentu saja kita tidak lupa mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Azwar, alhamdulillah kita bisa jumpa pagi-pagi ya Pak ya. Ini hampir semua orang sampai ke mahasiswa, sampai ke anak SD sekarang tidak pernah tidak bicara tentang sumber daya manusia, SDM Pak. Jadi anak-anak SMP, SD Pak, sudah tahu itu SDM apa. Tetapi mungkin ada baiknya kalau semua orang sudah bicara tentang sumber daya manusia, sebetulnya Bapak sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, apa sasaran sumber daya manusia kita ini Pak? Jadi terima kasih Saudara Devi ya. Jadi kalau sumber daya manusia tentu kita tidak bisa terlepas daripada amanah daripada rakyat itu sendiri. Yang dijabarkan di dalam sidang MPR yang baru lalu, yaitu Tab 2 MPR 1993. Nah, sasarannya yang saudara tanyakan itu jelas di dalam GBHN itu bunyinya demikian, ya, bahwa sasaran pembangunan jangka panjang kedua adalah untuk menciptakan manusia dan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju dan mandiri di dalam suasana kehidupan ya yang bahagia ya lahir dan batin sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu ya di mana keseimbangan dan keserasian antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakatnya, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa itu tercipta. Kemudian dijabarkan lagi bahwa syarat-syarat manusia yang berkualitas itu pertama adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu menjadi syarat utama ya, Pak? Di dalam GBHN itu jelas itu. Dijabarkan lagi syarat kualitas itu. Apa yang manusia berkualitas? Jadi jangan asal nyebut-nyebut manusia berkualitas saja. Manusia berkualitas itu ada. Ya, apa ada negara yang tidak meletakkan iman dan takwa sebagai dasar awal gitu, dasar ada. Alhamdulillah kita pakai kita memiliki. So itu that is the basic concept. Di situ kehebatan kita punya. Sila kita itu justru yang di atas sekali. Negara kita saja pasal 29 menyatakan negara kita berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pancasila sila ketuhanan Yang Maha Esa itu di atas sekali itu. Sesudah ketuhanan Yang Maha Esa barulah timbul kemanusiaan yang adil dan beradab. Timbulnya persatuan Indonesia, timbulnya kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan dan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial itu sosial bersama. Nah, jadi kembali kepada tadi syarat kriterianya itu pertama iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Ya. Tiga cerdas, terampil, disiplin, profesional, mandiri, kemudian memiliki jiwa patriotisme dan juga wawasannya luas, dan yang terakhir sehat rohaniah dan jasmaniah. Nah, begitu. Ini yang harus kita isi, laksanakan. Syarat-syarat ini kan sebetulnya sudah sangat bagus sekali ya Pak ya. Kalau Bapak memperhatikan soal akhlak dan berbudi pekerti luhur, bagaimana ini? Mohon maaf ini. Jadi pengamatan Bapak gitu. Ya memang belakangan ini itulah yang
saya kira kita sudah merasakan ya akibat globalisasi, akibat daripada teknologi yang begitu canggih, sehingga akibat informasi maupun juga perhubungan yang begitu cepatnya ya, dekatnya dan cepat sekali ya, maka pengaruhnya ini pasti ada. Ya seperti misalnya akibat informasi saja lah. Televisi orang di kamar pun juga bisa masuk. Iya. Akibat adanya daripada parabola ini, di mana saja nggak bisa ditahan-tahan itu. Tapi kita kan akan masuk. kita tidak Karena anti, itu kita mempersiapkan. iya, kita kan tidak anti parabola, Pak. Oh tidak, Ya. justru cuma ketahanan kita itu sendiri bagaimana. Sebab tidak semuanya daripada pengaruh budaya-budaya ataupun yang kita lihat itu jelek semua. Tapi juga tidak semua baik semua. Disinilah kewajiban kita, ya pemerintah, ya masyarakat, termasuk orang tuanya, ya guru, ya semua kita lah bertanggung jawab terhadap bagaimana kita memberikan kesiapan kepada masyarakat kita untuk mampu memilah-milah daripada mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu perlu sekali masalah pendidikan agama dan pendidikan. Kemudian daripada akhlak budi pekerti, ini harus kita tanamkan sedini mungkin. Yeah. Kenapa saya sampaikan harus sedini mungkin? Karena saudara kan mengetahui di dalam perkembangan otak manusia itu sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan daripada sel-sel simpul saraf itu. Bagaimana itu? Mungkin Bapak bisa agak itu, ya. menjabarkan itu. Jadi kalau bertumbuhnya, ini menurut profesor, ya saya enggak dokter ya, tapi yang saya pelajari bahwa rupanya kepintaran seseorang atau ilmu yang dapat ditanggapi oleh seseorang itu di dalam otak kita itu dari panca indera masuk ke pusat akal, pusat kesadaran, panca indera, kemudian ke pangkal otak, terus pusat kesadaran, pusat ingatan, pusat akal, dan pusat kemauan. Di tengah-tengah ada saraf simpatikus namanya itu ya. Jadi di dalam proses ini ternyata bahwa makin banyak ganglion salennya atau sel-sel simpul sarafnya itu bertumbuh, dia kayak seperti piramid itu ya. Ya sayang saya enggak, gambarnya itu ada itu ya. Itu makin cerdas seseorang. Jadi seseorang itu pintar atau tidak pintar bukan karena otaknya besar, bukan. Tapi justru jumlah daripada sel-sel simpul saraf yang bertumbuh. Nah, kemudian diteliti oleh seorang profesor namanya Profesor Daniel Willem Blom. Itu menyatakan bahwa anak-anak 0 sampai 5 tahun itu perkembangannya sangat cepat, kira-kira 50% ya. Jadi kalau begitu pembinaan kemudian, balita ya, ini yang 5 penting. sampai 8 tahun bertambah lagi. Kemudian 8 sampai 20 tahun, kemudian 20 sampai 50 tahun. Sudah 50 tahun, mungkin penalarannya yang makin bertingkat. Tapi pertumbuhan daripada sel-sel simpul saraf itu ada ketentuan-ketentuannya. Intinya adalah kalau kita hendak menciptakan manusia yang berkualitas, itu harus sedini mungkin. Bahkan di dalam ajaran agama Islam, malah sejak dalam kandungan itu sudah mulai. Karena itu kenapa pendidikan balita ini sangat penting. Kalau kita mau menanamkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak dan budi pekerti luhur, cerdas dan terampil dan lain sebagainya. Dan ini harus dimulai oleh ya ibu bapa, rumah tangga. Ya kalau guru itu adalah yang fase kedua. Tapi yang sangat menentukan adalah orang tua itu. Oleh karena itu maka pengaruh orang tua ya, didikan orang tua kepada anak-anak ini sangat penting untuk kita kembangkan. Apa Bapak melihat sekarang orang tua itu ada yang mungkin agak dia maksudnya baik, ingin memberikan perhatian begitu, tetapi karena jumlah dan bobot pekerjaan yang amat luar biasa, sehingga dia tidak berniat menterlantarkan, tapi akhirnya terlantar. Persis ya, oleh karena itulah maka perlunya seperti televisi ya. Saya gembira sekali, ataupun juga RCTI ya, kemudian juga TPI, begitu juga SCTV. Ya bahwa yang saudara berikan itu memang yang negatif juga banyak, yang film-film yang bikin sadis segala macam. Tapi dengan adanya berkembang ya, jam 5 sore sudah ada SCTV, Santapan Rohani. Nah, ini mungkin juga sangat membantu.
jam 5.30 kalau RCTI. Ya, 5 sampai pagi jam maksud 6. Bapak. Ya, jam 5 pagi, Pagi, jam ya. 5 pagi ya. Ya. Itu SCTV. Lalu Kemudian jam TPI. 5.30 setengah 6 TPI dan RCTI. Nah, ini baik sekali. Ya, ya. Sebab ini membantu, menolong. Tidak saja pemerintah tapi masyarakat. Sebab masalah daripada pembangunan jiwa dan raga itu memang harus terus-menerus kita isi. Nah, kalau sudah menyangkut masalah jiwa, tidak bisa kalau tidak masalah pendidikan daripada agama. Budaya, ya, pendidikan, ya, itu kita terus-menerus secara bertahap sampaikan dan kembangkan. Ya. Ini yang ketiga Pak, Bapak mengatakan cerdas terampil ya Pak. Ya. Saya kalau mendengar kata cerdas dan terampil seolah-olah anak itu harus aktif, dinamis begitu. Ya, ya. Apa Bapak pikir pada saat sekarang ini sudah cukup aktif, dinamis atau masih kurang? Harus ditingkatkan itu atau? Ya, itulah yang kita bicarakan juga di lingkup Kesra. Karena itu saya gembira sekali, barangkali saudara juga sudah mendengar ya, bahwa memang di dalam menghadapi pembangunan manusia yang berkualitas itu, sistem pendidikan dinamakan link and match itu. Iya, betul. Ini kan sudah mau kita kembangkan. Betul. Dan tidak kita saja, saya kira di negara-negara maju seperti di Eropa juga begitu. Dulu saja lah, zaman penjajahan saja kita masih ada sekolah namanya Ambach School, Handel School ya. Iya. Atau SGKP. Sekolah kejuruan. Ya, so kan tidak semua orang mampu dia melanjutkan sampai ke universitas. Tapi hendaknya ada tahapan-tahapan seperti misal pendidikan 9 tahun. Kalau dia memang tidak mampu, dan tidak mampu ini juga baru kita ketahui ada penyebab-penyebabnya. Bukan hanya karena miskin, dia tidak mampu. Ternyata akibat kurang yodium dalam garam, itu pun juga IQ-nya menurun. Nah, ini maka kita sekarang mati-matian di lingkup Kesra untuk meminta supaya masyarakat itu betul-betul mampu ya memakan garam yang pakai yodium. So pengaruhnya kepada kepintaran seseorang besar. Jadi bukan hanya gondok, terus orangnya kecil, pendek, begitu saja. Tapi juga otaknya tak berkembang. Yeah. Nah, oleh karena itu ada tahapan-tahapan. Sehingga kalau dia tidak mampu, mungkin oleh karena dia miskin, dia masih di bawah garis kemiskinan. Atau umpamanya masih desa tertinggal lah namanya kita sekarang tahu, dalam keadaan suatu desa, dalam kelompok desa itu dia masih tertinggal. Atau umpamanya karena otaknya memang tidak bisa. Tapi kalau otaknya tidak bisa kan belum tentu kepandaian tangannya itu. Yeah. Nah, untuk itu perlu kita beri mereka kesempatan. Nah, itu maka namanya keterampilan. Jadi tidak cerdas otak dok, tapi juga keterampilan. Supaya dia bisa hidup. Seorang sejahtera kalau dia nganggur terus kan belum tentu bisa terjamin sejahtera walaupun yang lain ada, tapi kalau dia tidak mampu diberi kesempatan berusaha, bekerja, ya lama-lama kan jadi masalah juga. Jadi masalah.